Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Sudah berdoa belum? Belum, baik, ketuanya dipimpin untuk berdoa ya. Baiklah, dimulai doanya. Selesai doanya. Baik, di sini Bapak akan lanjut untuk absen. Yang di absen tolong tunjuk jari atau angkat tangan. Yang pertama itu ada Ardian. Hadir ya Ardian ya. Yang kedua Azril. Hadir. Yang selanjutnya Bella. Hadir ya. Yang selanjutnya itu ada Caca. Hadir. Terus Dila. Hadir ya. Rega mana Rega? Hadir ya, hadir. Sip. Oh, baik. Berarti hadir semua ya ini ya kelasnya ya. Selanjutnya di sini Bapak akan menerangkan tentang IPA dan IPS ya, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan serta lingkungan di sekitar rumah kita. Yang pertama itu tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan ya. Bagian-bagian tumbuhan itu yang pertama ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Dan satu lagi itu ada biji. Nah, seperti ini gambarnya ya. Ini bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini ada akar, batang, daun, buah, dan ada bunga. Nah, baiklah Bapak di sini akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Yang pertama dimulai dari akar. Apa sih akar itu? Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Jadi fungsi utama akar itu untuk mengokohkan tumbuhan. Jadi supaya nih misalnya pas hujan atau banjir itu, jadi kokoh tumbuhan itu, ada akarnya, karena dia mengokohkan tumbuhan tersebut fungsinya. Selanjutnya yaitu ada bunga. Bunga itu ya seperti ya sering kita lihat, seperti yang kita lihat di lingkungan rumah kita, pasti ada yang namanya bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pengembangbiakan tumbuhan biji. Jadi bunga itu untuk pengembangbiakan, tempat pengembangbiakan dalam tumbuhan. Selanjutnya itu ada batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi batang itu berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan apalagi daun, bunga, dan buah ya. Itu fungsi utama dari batang. Selanjutnya ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara sel sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dua. Biji yang berkeping satu itu namanya monokotil, dan yang berkeping dua itu namanya dikotil. Selanjutnya adalah daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil.
Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Jadi fungsi daun itu adalah tempatnya untuk berfotosintesis. Selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contoh, buah mangga, dan buah apel. Buah terdiri dari daging buah dan biji. Jadi buah itu hanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada daging dan yang kedua adalah biji. Contohnya seperti mangga. Pasti pas dikupas nih, pasti dia ada dagingnya dan di dalamnya pasti ada bijinya. Seperti itu. Nah, itu bagian-bagian tumbuhan. Jika ada yang belum paham, ada yang ingin bertanya, silahkan dipersilahkan. Sudah paham semua ya? Baiklah, kita lanjut materi yang kedua ya, yaitu tentang lingkungan di sekitar rumahku. Apa saja sih lingkungan di sekitar rumah kita? Pasti di lingkungan rumah kita berbeda-beda ya. Misalnya nih, ada yang di pantai, ada yang dataran tinggi atau dataran rendah. Nah, di sini kita akan membahas bagian-bagian lingkungan tersebut. Yang pertama itu ada pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dan yang curam itu biasanya nggak dibuat wisata karena dia berbahaya. Nah, ini adalah gambar pantai. Sini biasanya pantai ini tempatnya orang mencari kerja yang hidup di lingkungan pantai tersebut ya. Misalnya nih jadi kayak nelayan, kayak petani garam dan lain sebagainya ya. Yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya di 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Jadi dataran tinggi itu biasanya jadi tempat wisata. Contohnya seperti villa, tempat penginapan, dan lain-lain. Bisa juga untuk perkebunan. Misalnya nih, buat dataran tinggi itu cocoknya biasanya buat kebun teh. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini gambar dari dataran tinggi. Nah, ini orang sedang memanen teh. Yang selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Jadi dataran rendah itu biasanya cocok untuk perkebunan yang yang tidak tinggi seperti itu, seperti teh tadi itu. Misalnya nih seperti padi, tebu dan lain-lainnya, dan kelapa juga. Nah, baiklah, itu materi penjelasan dari Bapak tentang bagian-bagian tumbuhan dan lingkungan di sekitar rumahku. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Dipersilakan ya. Kalau persilakan dari sekarang ya yang ingin bertanya. Oh, sudah paham semua. Baiklah, jika sudah paham semua, alhamdulillah. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan atau materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.